lagi dengan Miss Mika. Oke, kali ini kita akan membahas gimana sih sebenarnya cara berkenalan dengan orang bule, atau apa sih tips dan trik supaya kita cepat kenalan sama native speaker ya, atau seseorang yang berasal dari luar negeri sana. Sebenarnya kan kita pengen sekali ya, tapi rasanya malu nih. Gimana sih supaya mereka cepat dekat sama kita? Gimana sih caranya supaya kita cepat berkenalan dan tahu informasi tentang dia? Nah, di sini ada beberapa tips dan trik rahasia bagaimana caranya kita supaya dapat kenalan dengan native speaker atau orang luar negeri sana. Oke. Tips yang pertama, itu yang harus kita lakukan ketika kita pengen kenalan dengan bule atau orang asing, itu adalah smile. Ketika kita mau punya teman, hal yang pertama kali kita lakukan adalah tunjukkan atau berikan ekspresi yang berkesan bagi dia. Nah, sebelum kita kenalan, tentunya kita harus bersemangat, kemudian antusias, kemudian jangan lupa untuk tersenyum, ya. Kemudian tips yang kedua, nah, don't ask the name directly. Nah, ini adalah kesalahan yang paling fatal yang sering terjadi ketika language learner itu kenalan sama bule. Nah, kalau kita lihat dalam mata pelajaran atau di buku-buku bahasa Inggris tentang speaking, hal yang pertama kali dikenalkan ketika materi introductions, ya, introduction atau introducing yourself itu kan, hi, what's your name, where do you live, where are you come from, how old are you, where are you from, kemudian what is your hobby. Nah, jangan tanyakan hal ini untuk pertama kali ketika kita ketemu sama bule atau orang asing, ya. Kenapa seperti itu? Ya, kalau orang asing atau bule, ya, itu dia nggak mau langsung ditanyakan, hello sir, what is your name, where are you come from, where do you live. Kalau kita pertama kali ketemu sama orang seperti itu, mereka nggak akan tertarik untuk berteman dengan kita, ya. Meskipun kalau dalam dalam buku materi perkuliahan speaking, kita sering ketemu materi perkenalan seperti itu. Nah, namun secara prakteknya jangan lakukan hal tersebut. Jangan langsung menanyakan identiti kepada seseorang, ya. Jadi bagaimana tips atau rahasianya gimana supaya orang itu bisa menjadi teman kita, gimana si bule itu bisa jadi sahabat kita, ya. Hal yang harus kita lakukan, ya, yang ketiga adalah look at the situation. Nah, lihat dulu situasinya. Misalnya sekarang ini kita berada di sebuah taman atau di sebuah lapangan bola, for example, atau di sebuah taman bunga. Misalnya kita melihat seorang gadis cantik nih sedang membawa seekor anjing yang cute. Oh, what a lovely dog is it? Ya, I love your dog. Your dog is very cute. Misalnya kita puji dulu anjingnya, atau kita lihat dulu apa sih yang situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya. Misalnya kita pertama kali berada di sebuah kelas, atau we are a new student, for example, kita pengen punya teman baru misalnya. Oh, this class is a very hot, right? Can you help me to turn on the air conditioner, please? Nah, padahal ujung-ujungnya kita pengen kenalan, sama juga seperti tadi kita puji dulu anjingnya, padahal ujung-ujungnya kita pengen kenalan sama si yang punya anjing, ya kan? Nah, that is the third tips, ya. Jadi lihat dulu situasinya, look at the situation, ya, look at the situation. Misalnya nih, kita berada di sebuah party. Maybe you are in the party. You look, there is a girl who's standing alone next to the table. Nah, misalnya lihat nih ada cewek nih yang sedang berdiri di dekat meja. Apa tips and trick Anda ketika Anda pengen kenalan sama dia? Nah, mungkin hal yang akan Anda lakukan itu adalah bisa bawakan dia glass of drinks. Atau apa? Kalau orang udah dibawakan a glass of drink, misalnya dia sendiri, pasti dia melting, ya. Pasti ujung-ujungnya dia mau nanti untuk ujung-ujungnya dia pengen dan mau menerima perkenalan kita. Jadi kita lihat dulu, look at the situation and look at the conditions, ya. Kemudian sebenarnya, ya, kalau dalam buku-buku itu kita lihatnya orang sering hi, hello,
where are you? Kan seperti itu. Jangan bilang hi. Nah, bukan berarti kita nggak boleh ngucapin hi ya. Cuman kalau untuk the first time, misalnya nih kita lagi berada di sebuah cafe, hi, ya orang itu siapa sih lo? Ngapain sih hi hi? Sok-sok PDKT atau apa? Nah, biasanya orang seperti itu. Jadi nggak ada yang spesial, hanya sekedar bilang hi, hello seperti itu. Lagi lari-lari di jalan, misalnya lagi jogging atau jalan-jalan sore, kemudian kita bilang hi, hello, kita bilang seperti itu, orang nggak terlalu tertarik pengen membalas sapaan kita seperti itu. Jadi bule itu sukanya apa sih sebenarnya untuk pertama kali ketika kita pengen kenalan sama dia? Nah, you know that I give such kind of compliment. Itu yang kelima. Tips yang kelima adalah berikan komplimen. Apa itu komplimen? Itu pujian. Siapa sih orang yang nggak suka dipuji? Nah, seperti yang Miss contohkan tadi ya. Misalnya lihat ada seorang gadis cantik bersama a cute dog in the garden. Mungkin puji dulu dognya. Atau misalnya kamu berada di sebuah tempat-tempat umum, for example, ada seorang wanita, misalnya kita sesama wanita, misalnya mungkin kita bisa puji make upnya. Oh, your make up is a very nice, your lip color is a very nice, where did you get it, misalnya, di mana kamu dapatkan, di mana kamu beli ya, misalnya. Atau oh, I like your hairstyle, for example, kamu potong di mana sih itu rambutnya, misalnya. Jadi kalau orang udah dipuji ya, pasti dia oh ini orangnya bener nih, kan dia menjadi lebih sumringah seperti itu. Akhirnya nanti dia terjebak kepada kita, ujung-ujungnya atau modusnya itu sebenarnya kita pengen kenalan sama dia. Nah, seperti itu dia. Atau misalnya lihat dulu nih appearance dia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Biasanya kita bisa puji, I love your shoes. How did you get? Where did you buy it? For example, misalnya I have those shoes, misalnya, but the color is not nice, but I love your shoes, for example. Atau apa yang kita puji dari penampilan dia, misalnya, atau handphonenya, atau apanya, misalnya appearance-nya, or anything else that can you make such kind of compliment in the appearance of someone. Jadi orang itu pasti suka dipuji untuk pertama kalinya. Bule itu biasanya dia suka dipuji. Kalau misalnya kita udah memuji, akan sangat minim sekali biasanya orang itu nggak membalas seperti itu ya, kan sangat minim sekali seorang itu bisa nggak merespon apa yang kita omongin. Nah, padahal itu sebenarnya modus, walaupun sebenarnya bilangnya ya, saya suka sekali loh, I love the color of your lips, for example, misalnya ya, color of your sebenarnya saya nggak suka sih sebenarnya, tapi bohong aja itu sebenarnya, itu hanya modus aja. It's okay kalau hanya untuk apa ya, bohong-bohong dikit itu nggak apa-apa sebenarnya. Kalau modusnya itu sebenarnya kita pengen kenalan sama seseorang, nah seperti itu ya. Kemudian tips yang keenam adalah jangan panggil Mister atau Miss. Nah, banyak kan orang yang bilang hello Mister, hello Sir, hello Miss, how are you Miss? Where are you come from? Nah, seperti itu. Biasanya kalau orang menyapa seperti menyapa orang bule itu dengan Mister atau Miss untuk pertama kalinya, itu kayaknya kita udah kenal sama dia. Kalau kita udah kenal sama dia, it's okay kita bilang, hello sir, I'm sorry sir, can I help you? Atau would you like to help me please? It's okay when we have know each other ya. Tapi kalau misalnya untuk pertama kali, kita nggak usah bilang hello mister, hello miss, nggak usah, jangan panggil mister atau miss. Sama kayak di Indonesia atau negara kita biasanya halo pak, halo bu, permisi pak, maaf ya bu, permisi ya bu. Jadi kita nggak perlu menanyakan hal tersebut. Nah, seperti itu dia. Jadi kapan waktunya kita boleh menanyakan identity bule itu secara detailnya? Jika conversationnya itu udah ngalir, it's okay. Kalau kita conversationnya itu udah ngalir, kita boleh aja bertanya. Misalnya kan dia tertarik nih ketika dia nanya, ya saya suka sekali lip ini, oh lipstick saya ini lagi
diskon loh di mall ini, saya belinya rugi loh, kamu nggak beli dari sekarang, misalnya seperti itu ya. Kalau percakapannya udah ngalir, it's okay, kita bisa tanya where are you from, by the way, where are you from ya, atau what are you doing here, are you on vacations, atau are you doing something in Indonesia. Nah, biasanya kalau bule itu dia biasanya on vacation ya. Yes, maybe she will answer by yes, I am on vacations ya. I spend my holiday in Bali, for example. What do you think about Bali? Yeah, have you visited Bali? How many times do you visit Indonesia? Mungkin kita bisa mempertanyakan dan menggali lagi pertanyaan yang lainnya. Misalnya dia bilang, oh saya di sini liburan selama musim musim panas, misalnya saya bersama keluarga saya atau segala macamnya. Jadi Anda usahakan bagaimana percakapan Anda itu lebih nyambung dengan si bule tadi, sehingga nanti baru bisa lebih dekat, baru bisa lebih mengenal lagi apa yang kira-kira saya mau nanyain apa lagi ya. Misalnya, is it your first time Indonesia misalnya, atau pertanyaan-pertanyaan lain yang kira-kira Anda bisa menggalinya begitu ya. Jadi kalau seandainya seseorang itu tertarik ya, dia akan tanya balik kepada kita. Nah, kalau seorang atau bule itu tertarik sama kita, responnya bisa kita lihat, dia akan tanya balik. Nah, ini adalah signs atau tanda bagi Anda bahwasanya dia tertarik sama kita nih. Dia tertarik sama kita untuk kenalan. Nah, tapi kalau seandainya there is no response ya. Kalau seandainya nggak ada respon, artinya kan kadang bule itu di mana ya, kita tanya satu-satu. Misalnya, what are you doing here? Are you on vacation? Yes, I am. Where do you live here? I live in one of hotels in Bali near to the beach, for example. Misalnya seperti itu. Tapi dia nggak ngebalas, dia nggak nanya ke kita lagi, misalnya. Berarti itu tandanya dia tidak mau atau nggak tertarik pengen kenalan dengan kita. Nah, seperti itu. Kemudian tips berikutnya adalah kalau ingin menanyakan jobs ya, kalau ingin menanyakan pekerjaan seseorang, jangan tanyakan what is your job. Biasanya kalau pekerjaan ini lebih bagus atau lebih halusnya kita nanyakan what do you do here, what do you do in Indonesia. Seperti itu dia. Jadi nggak usah bertanya dengan what is your job. Bukan berarti ini salah ya. Sama dengan ini tuh lebih polite-nya. What do you do here? Nah, what do you do here? Oh, seperti itu dia kalau kita pengen menanyakan pekerjaan. Kalau dia jawab, misalnya kita ngerti nih, saya melakukan sebuah project di sini. Pekerjaan saya adalah seorang arsitek. Saya sedang membangun sebuah mall misalnya di Jakarta misalnya. Kemudian Anda bisa bertanya kembali, oh di Jakarta di mana persisnya lokasinya misalnya. Oh, do you know that I live there? Misalnya saya dekat loh dengan mall tersebut. Kalau kamu punya waktu silahkan mampir ke rumah saya atau apa misalnya. Mungkin nanti kalau kamu butuh informasi atau apapun itu mengenai area dekat sana, saya tinggal di sana loh. Kamu bisa kontak saya loh. Seperti itu dia. Jadi kita tawarkan sesuatu yang kira-kira membuat dia lebih gimana ya, lebih merasakan bahwasanya kita ini bermakna, kita ini meaningful buat dia. Mungkin kita bisa tawarkan berbagai macam bantuan seperti itu ya. Jadi seperti itu dia bagaimana cara kita membuat percakapan itu lebih mengalir. Usahakan kita menawarkan atau offering something that can make that is very useful for them ya. Kemudian tips berikutnya yaitunya ya, if you want to know about his name or her names, you have said your name first ya. Ini kesalahan yang sering terjadi kalau orang Indonesia atau pelajar Indonesia itu sering what's your name? Jangan tanyakan pertama kali nama ya. If you want to know about her name atau his name, you have to say your name first. Nah, tadi kan ceritanya kita percakapannya udah ngalir ya. Ya udah, kalau percakapan udah ngalir, kita udah tahu pekerjaan dia, kita udah tahu dia ngapain di sini, tipikal dia itu seperti apa, atau kita udah nanya-nanya nih hobinya dan segala macamnya. By the way, I am Anne.
by the way, I am Mike, what's your name? Nah, misalnya seperti itu. Jadi bilang say your name first, after that you can ask her name. Okay. Nah, that is about how the way you can introduce yourself to the native speaker, ya. Nah, the last one, ya. Kalau yang terakhir, tipsnya adalah kalau udah di comfort zones atau udah masuk nih, udah asik nih ngobrolnya sama si bule, ya. Ini masukkan apa yang kamu mau, apa yang kamu punya. Don't forget to ask about the contact persons, ya, the contact person. Sebelum berpisah, jangan lupa mengakhiri percakapan itu dengan menanyakan contact persons-nya. Biasanya ya kalau bule itu agak, kalau pertama kali ketemu, kalau sama Miss Mika juga seperti itu ya. Biasanya orang agak sedikit males atau agak sedikit kurang nyaman untuk memberikan nomor handphone langsung. Mungkin kamu bisa menanyakan what is your social media misalnya, atau I want to know your email address, ya. I want to know your Facebook. Do you have Instagram or do you have Twitter? May I have your contact persons or may I have your social media, please? In order we can keep in touch, for example like that. Nah, akhirnya apa yang Anda dapat, apa yang Anda tujuankan ketika Anda pengen kenalan sama orang bule? You got it, ya. Oke, jadi seperti itu caranya, bagaimana cara kita kenalan dengan orang bule. Jadi pelajaran-pelajaran yang ada di buku speaking atau introductions to others atau introducing your someone, ya, atau perkenalan atau greetings, itu hanya ketika kalau kita udah ngalir percakapannya, udah kenal dekat sama dia atau udah bisa membawakan situasinya, kita udah ngobrolnya itu udah fluent sama dia, baru kita mulai kenalan sama dia, ya. Jadi jangan gunakan istilah-istilah yang membuat dia nggak nyaman. Biasanya ya, kemudian ada lagi, biasanya bule atau orang asing itu dia agak kurang nyaman ketika ditanyakan tentang umur. Don't ask the how old are you for the first time, ya. Tapi kalau misalnya udah ngobrol-ngobrol lama, udah 2 jam, udah 3 jam nih, atau kita ketika kita memuji dia, kamu kelihatannya awet muda ya, are you 17 years old misalnya, pura-puranya aja kita bilang, oh kamu masih 17 tahun ya, are you 17 years old, padahal kita modusnya pengen kenalan atau pengen tahu umurnya itu sebenarnya berapa. Oke, itu boleh-boleh aja. Tapi kalau misalnya untuk pertama kali kita langsung tanya, oh belum 5 menit kita udah nanyain how old are you, jangan seperti itu. Oke, ya, jadi don't forget the last one. Sebelum berpisah, you have to get the contact persons, ya. Harus dapatkan dulu alamat emailnya atau phone numbersnya atau another identity, ya. Kalau Anda tidak dapatkan itu contact personsnya, ya, jadi percuma aja kayaknya Anda kenalan sama dia, karena kan kita nggak akan ketemu lagi sama dia, kita nggak tahu kapan mau ketemu lagi sama dia. Berarti kan hanya sekedar sampai di situ saja perkenalan kita, jadi kita nanti bisa lose contact juga sama dia. Jadi supaya nggak lose contact, seminim-minimnya kita tahulah sosial medianya, kita tahulah Facebooknya gitu. Jadi supaya kita bisa keep in touch with them. Okay, I think that's all for my explanations, ya. Miss harap perkenalan untuk bulenya bisa dipraktekkan, ya. Jadi jangan malu lagi ketika kita pengen kenalan sama bule, ketika kita pengen punya teman bule, ya. Dan jangan lakukan hal-hal yang rasanya itu terlalu formal. Kita buat dulu situasinya itu menjadi relax dan dia tertarik mau kenalan juga dengan kita gitu. Jadi harus tahu tips and tricksnya, oke? Sama seperti ketika Anda pengen menembak cewek, for example, you want to make a date with someone. Pastinya kita deketin dulu, ya. Kita deketin dulu, nggak mungkin langsung kita tembak ceweknya. Apakah dia mau? No, ya. Sama seperti itu.
Okay, I think it's enough for my video today. Yeah, I hope you can get a benefit from my video. Yeah, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.